warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabar baik, keberkahan hidup selalu bersama kita semua. Amin. Teman-teman, para subscriber, para viewer, khususnya para peternak, baik itu peternak kambing maupun peternak sapi yang saat ini tengah menemukan video ini, terima kasih sudah berkunjung. Dan pada video kali ini channel Nuansa Pedesaan akan berbagi mengenai bagaimana cara untuk memilih bibit odot yang bagus, yang benar, dan pertumbuhannya lumayan cepat. Ini semua berdasarkan dari pengalaman pribadi dari sang pemilik channel. Namun sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi yang beragama Islam yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, karena sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke desa. Saya sedang berada di tengah persawahan, dimana disinilah saya biasa merumput, baik itu merumput liar yang seperti ini maupun mengambil rumput odot. Nah, seperti itu penampakan odot yang di depan saya. Nah, dan bagaimana bisa menanam odot supaya pertumbuhannya cepat, pertumbuhannya mudah, dan anak-anaknya itu tumbuhnya banyak. Ini hasil dari pengamatan dan juga observasi saya sendiri dari beberapa kali percobaan yang saya lakukan. Saya bisa mengambil kesimpulan, ya, lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, di depan saya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ada 4 jenis bibit odot. Nah, dari keempatnya manakah Bang yang baik untuk ditanam? Kalau pertanyaannya sebatas yang baik untuk ditanam, semuanya baik untuk ditanam dan semuanya bisa ditanam. Yang terpenting ketika menanam, jangan pada saat musim kemarau. Jikalau di lokasi penanaman itu mengalami kesulitan air, akan lebih baik menanamnya adalah di musim penghujan. Baik, dari keempat jenis bibit odot yang ada di depan saya, ini ada beberapa pertimbangan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita mau menanamnya itu menanam cepat, ya, atau kita artinya cepat bertumbuh, atau kita menanamnya mudah tetapi pertumbuhannya agak sedikit perlu waktu lah, walaupun perbedaan keduanya tidak begitu signifikan. Baik, yang pertama, untuk yang pola cepat tetapi sedikit mengalami sedikit sulit, itu dengan cara yang seperti ini. Artinya akarnya diikutkan ya, akarnya diikutkan. Oke, pastinya Anda bertanya-tanya, Bang, itu yang satu ini itu tidak berdaun dan yang satunya adalah berdaun, ini mana yang baik? Yang baik adalah berdasarkan pengalaman pribadi, inilah, ya, yang tanpa daun. Kenapa? Karena kalau misalnya disertakan daunnya, selain ini harus ditancapkan terlalu dalam, ini isi daun pun ini lama-lama akan mengering, ya, tetap berganti dengan yang baru. Jadi lebih baik pilihlah yang seperti ini, ya, dipotong di bagian atasnya, dan ini akarnya. Jadi polanya ini pola dicabut, tidak dipotong untuk pengambilan bibitnya. Nah,
Hanya saja kalau menanam dengan cara seperti ini, itu lahan penanaman harus digemburkan terlebih dahulu. Harus digemburkan, entah itu dicangkul ataupun dipakai linggis ataupun pakai encek, itu harus digemburkan dulu, karena kalau misalnya ditancapkan ini tidak mungkin bisa untuk ditanam. Jadi ini kita sisihkan dulu. Oke, berikutnya pola mudah tetapi pertumbuhan anakannya agak sedikit lama. Ini yang mana bang? Ini ada 2 buah bibit, yang panjang atau yang pendek. Nah, kalau menurut saya yang baik adalah yang pendek. Kenapa demikian? Karena selain lebih hemat bibit, itu nanti ketika tumbuh, kalau misalnya panjangnya ini semisal kita tancapkan di sini, maka anaknya itu tumbuhnya kan kurang begitu besar. Ya, kurang begitu besar nantinya. Di sini tumbuh, jadinya tidak begitu besar. Nah, kalau dari bawah tumbuh. Berbeda kalau yang seperti ini. Kalau yang seperti ini ditancapkan. Nah, ini nanti tumbuhnya anaknya itu akan besar-besar. Ya, besar-besar dan kokoh. Kalau yang seperti ini. Dan pilihlah yang sudah tua. Tandanya tua apa bang? Tandanya tua seperti ini, sudah ada hitam-hitamnya, akarnya sudah banyak. Dan kalau misalnya kita pencet seperti ini, itu terasa keras. Kalau yang dipencet itu masih ada bekasnya, ya ada bekasnya, sampai apalagi sampai keluar airnya, itu bibit adut yang belum memenuhi syarat untuk ditanam, karena itu terlalu mudah, sulit untuk bertumbuh. Ya, jaringan akarnya belum bisa berjalan. Baik. Nah, perbandingan selanjutnya adalah kalau ini kan misalnya kalau kita jadikan 2, ini sudah dapat 2 anakan. Katakanlah 1 anakan, 1 pohon ini nanti menghasilkan 4 anakan. Nah, kalau 2 kan sudah 8. Kalau ini kan hanya entah berapa anakannya, tapi walaupun banyak tetapi ini nanti modelnya kecil-kecil, ya kecil-kecil, tidak bisa besar-besar, tidak bisa seperti itu kan besar-besar itu sampai mengering. Kenapa sampai mengering? Ya karena kebetulan persediaan bank pakan di tempat saya masih lumayan ada, sehingga itu pun belum kita ambil untuk dijadikan pakan. Kesimpulannya dari 4 buah sampel yang saya jadikan uji coba, kalau misalnya pengennya cepat bertumbuh, tetapi konsekuensinya harus menggemburkan tanah terlebih dahulu, pilihlah yang seperti ini. Jadi pola dicabut ataupun kalau tidak dicabut mungkin dicangkul atau pakai linggis, diambil yang memiliki akar seperti ini, baru ditanam yang ini lebih cepat untuk hidupnya. Nah, jangan yang banyak daunnya seperti ini, tidak berguna, ini boros. Nah, kalau misalnya yang mudah akan tetapi untuk pertumbuhannya agak sedikit perlu waktu, pilihlah yang ini. Ini sudah sudah bisa ditanam karena sudah keras, sudah tua, akarnya pun sudah banyak. Tapi ya jangan sepanjang ini kita bisa jadikan 2 atau 3 pun bisa. Ini yang sepanjang ini, sayang kalau misalnya ini jadikan 1 dan walaupun tinggi tetapi nanti produktivitasnya tidak baik. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silakan Anda berkomentar di bawah kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan hidup,
dan para peternak, baik peternak sapi, peternak kambing, semuanya semangat, ternaknya semakin maju, sehat selalu, dan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.